Ya sahabat Nusantara Group, kali ini kami berdua, saya dan Queen, kedatangan tamu yang pasti semuanya kenal di Nusantara Group. Tidak lain dan tidak bukan adalah top leader dari Nusantara Group sendiri. Mari kita sapa beliaunya, Bapak Nicholas. Pak Niko, apa kabar hari ini? Luar biasa, ya. Salam sehat berkelimpahan untuk sahabat Nusantara. Mantap ya, selalu begitu. Oke, Pak Niko, hari ini merupakan hari bersejarah ya, bisa dibilang, karena merupakan launching dari Dynasty Coin. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi Dynasty Coin? Mungkin Bapak bisa jelaskan secara singkat, dan visi ke depan dari Pak Niko untuk ini itu apa? Oke, jadi kalau bicara Dynasty Coin, ya, ini dimulai dari semangat bagaimana kita sebagai bangsa yang besar, ya. Apapun ya, kita ini di zaman kejayaan Nusantara dulu, kita sudah menguasai 3/4 dunia, ya, melalui kerajaan Majapahit, ya, bagaimana Mahapati Gajah Mada ya, melakukan perjalanan, kemudian membawa budaya Nusantara kepada 3/4 dunia, kan. Ini suatu roh yang sangat luar biasa. Kita ini bangsa yang sangat besar. Ya, bahkan budaya-budaya Nusantara ini sudah diadopsi oleh negara-negara lain, kan. Nah, dari situlah saya bagian dari Nusantara tadi, saya mulai terpanggil, ya, bagaimana membawa kejayaan Nusantara ini kembali, ya, dengan membuat Dynasty Coin, ya. Karena dulu raja ini di zaman keemasan dulu, raja itu punya 3 fungsi, ya. Bagaimana hanguripi itu bagaimana menghidupi, ya. Jadi seorang raja itu harus menghidupi rakyatnya. Nah, ini roh ini yang kita bawa lagi. Kemudian hangayomi, ya, melindungi. Di samping memberikan kehidupan, memberikan perlindungan. Ada kepastian hukum di situ. Dan yang ketiga, hangayemi, ya, bagaimana raja bisa membawa kedamaian, ketentraman bagi rakyatnya. Nah, inilah yang menjadi roh dari Dynasty Coin itu. Ya, kami ingin sekali, ya, kerinduan kami semua bahwa Nusantara kembali jaya. Kita akan membawa dampak tadi, ya, untuk kehidupan, untuk perlindungan, dan untuk kedamaian bagi warga Nusantara. Ya, prosesnya sudah mulai kelihatan ini, Pak. Ya, ini sangat kelihatan sih, Mas. Alhamdulillah, puji Tuhan, kami menjadi bagian dari pembangunan Nusantara ini. Nusantara Group sudah masuk ke dalam semua lini, ya, mulai dari pertanian, mulai dari kesehatan, ya, kita ada klinik, mulai dari produk-produk herbal, ya, produk-produk herbal. Kemudian kita sudah masuk di proyek-proyek strategi nasional, pembangunan jalan tol, IKN, ya, kita pun ikut, IKN. ya, Wow. kita pun ikut membangun di sana, ya. Kemarin kami sudah mulai membeli lahan di IKN, ya, yang akan kita bangun nanti untuk perumahan di sana. Ya, jadi kita sudah melangkah ke depan, ikut membangun Nusantara ini. Sangat hanguripi nggak sih, Mas? Ya, ya, tadi, ya, jadi 3 hal tadi yang harus menjadi pegangan, ya. Hanguripi, hangayomi, dan hangayemi, ya. Jadi ini penting sekali ini. Ya, sebisa mungkin, ya, kita harus saling memberikan support, ya, untuk menata kehidupan jauh lebih baik. Ada berapa sih, Pak, anak perusahaan dari Nusantara Group itu sendiri? Kalau sekarang mungkin kita sudah di lebih dari 26, ya. Saya udah update terakhir, saya 26, tapi udah nambah-nambah lagi nih, jadi udah nambah-nambah lagi, karena kami selalu ketika melihat ada peluang, kemudian ada anggota yang punya usaha, tetapi secara manajemen, secara permodalan belum mampu, akhirnya kita dampingi dan kita support sampai ke permodalannya dan pendampingan, ini yang paling penting ini. Karena kalau nggak didampingi, nanti kasih modal saja nggak didampingi, nanti ya masih kembali seperti dulu nanti. Karena banyak UMKM itu kan dikasih bantuan, tapi karena nggak ada pendampingan, ya nanti kembali lagi ke masalah yang lama, kan gitu. Konsepnya seperti itu. Dan Nusantara Group ini
hampir di semua sektor itu ada ya Pak? Hampir di semua sektor ya. Tadi ada pertanian, ada restoran, ada perumahan, ya, properti ya. Kita siapkan juga untuk bagaimana menyiapkan hunian yang layak, tapi dengan harga yang terjangkau, ya, proses yang sangat mudah. Ya, jadi untuk memiliki rumah itu bersama dengan Nusantara Group ini sesuatu yang pasti dan akan didampingi. Jadi sampai betul-betul, jadi kesulitanmu di mana kita dampingi saya betul-betul bisa memiliki rumah. Ya, bisa Pak, biaya checking jelek, deh, kita bantu ya, supaya bisa memiliki rumah tanpa melalui proses kredit kan itu. Nah, kemudian ada mesin-mesin uang juga. Ya, ketika orang tidak punya sumber penghasilan, kita siapkan pintu rezekinya, ya, atau kailnya kita siapkan. Ya, kita siapkan kailnya ini, ya, perbaiki dulu pemasukan. Nanti kalau udah pemasukannya udah bagus, udah nanti pengen apa aja kita siapkan nanti. Kan pemasukan itu penting. Ya. Selama ini kenapa banyak orang punya masalah di keuangan karena pemasukannya yang bermasalah. Nah, makanya pemasukannya ini kita sudah siapkan ini, ya. Pintu-pintunya sudah ada, kailnya sudah ada sekarang. Bahkan kalau di Nusantara Group, kailnya sudah ada, kolamnya pun sudah ada gitu. Jadi ini kalau sampai nggak sukses, ya. Kalau sampai nggak sukses kebangetan gitu loh. Kail disiapkan, kolam disiapkan kan begitu. Ya. Berarti pasti nggak sih Mas masuk Nusantara Group pasti sukses? Pasti, karena apa tadi loh? Kita pendampingan ya. Orang-orang yang susah, yang terpuruk kita dampingi. Ya. Permasalahan banyak orang di keuangan. Sekarang keuangan kita dampingi ya, kita kasih kail. Yeah. Ya, kalau kailnya udah ada kail tapi belum ada, kolamnya sekalian ya. Ini, makanya kalau sampai nggak sukses berarti orang itu yang malas. Iya. Nah, kuncinya di situ. Inspiratif banget nih Ya. Bapaknya. Nah, tanggapan Pak Niko tentang acara launching Dynasty Coin ini dan Ya. harapannya mulai dari malam ini apa ya? Oke. Bapak sampaikan? Jadi saya lihat animo masyarakat ya, animo anggota Nusantara Group sudah sangat luar biasa tadi ya. Sudah sangat luar biasa. Harapan ke depan ya pasti kami rindu untuk Nusantara Group terus bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Nusantara Group bisa menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dihadapi selama ini. Ya. Jadi kita ikut ambil bagian untuk membangun bangsa, ya, untuk kembali membawa Nusantara menuju masa keemasan dan kejayaan. Saatnya kembali, ya, karena hidup itu sebenarnya kan siklus. Ya. Kalau dulu pernah jaya ya pasti ya nanti, karena siklusnya kan seperti itu. Ini udah mendekati nih ya, siklusnya udah mendekati. Nah, kita masuk dalam proses itu ya, supaya kita menjadi bagian dari siklus tadi. Dasar luar biasa ya. Sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Di saat banyak orang melihat kehidupan dengan pesimis, kami punya mata batin yang berbeda. Kami melihat kehidupan yang sangat optimis, sangat menyenangkan. Makanya kami percaya Nusantara pasti jaya.
kasih bos sekalian. Salam sehat berkelimpahan. Suke bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Tiga, dua, satu. Dan ini Dinasti Koin resmi di launching. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi. Nusantara Group, apa kabar Anda hari ini? 15 November 2023 menjadi waktu yang bersejarah karena merupakan launching dari Dinasti Koin. Dan di dalam rangkaian acara tersebut, kita memiliki beberapa stand yang mewakili setiap unit usaha yang bergabung di dalam Nusantara Group. Ya, bersama saya Berto dan Saya pun Pak Aiko. kita akan mewawancarai salah satu dari pemimpin Nusantara Group yang bergerak di bidang kesehatan. Kita langsung sapa beliaunya saja. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Oke, bisa perkenalkan sedikit tentang... Oke, terima kasih. Nama saya Joko Subroto, yang di dunia herba dikenal dengan nama DJ Subroto. Oke. Ya. Nah, Bapak ini memimpin perusahaan Ya, apa? kebetulan saya diberi amanat untuk memimpin perusahaan yang bergerak di bidang herbal. Nama perusahaan kami adalah PT Herbal Nusantara Jati yang kita populerkan dengan nama PT HNH. Jadi gimana sih Pak pendapat Bapak tentang acara hari ini? Apakah kesan dan pesannya? Ya, saya salut dan acung jempol buat acara pada siang dan malam hari ini. Kami berharap dengan di launchingnya Dinasti Koin, ini akan menjadi solusi kebangsaan kita, terutama untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi kesulitan di bidang ekonomi, dan mudah-mudahan dengan launchingnya Dinasti Koin ini rakyat Indonesia bisa sejahtera dan makmur semuanya. Baik sahabat Nusantara Group, tetaplah bersama kami di MLN Podcast karena setelah ini saya dan Queen Flaiko akan juga mengundang tamu-tamu yang lain yang tentunya bergengsi dan merupakan orang-orang penting di Nusantara Group. Baik sahabat Nusantara Group, kita kembali lagi di MLN Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang lain tetapi dengan produk dan perusahaan yang berbeda. Kita langsung sapa beliau. Apa kabar? Baik. Baik, bisa perkenalan mungkin nama. Siap. Nama saya Bu Ida, saya dari Jogja. Saya bergerak di bidang salon dan spa, jasa ya. Ya. Yang Untuk namanya sendiri apa? Karisma Nusantara. Karisma Nusantara. Ya, Di bawah Nusantara Group masih. Betul sekali. Baik. Sejauh ini apa yang dikerjakan dan lokasinya di mana sih? Kalau sejauh ini yang kita kerjain jasa ya, jadi relaxing. Spa itu kan solus per aqua, yang intinya untuk merelaksasing seandainya kita capek, letih,
kita bisa massage di tempat kami untuk merilekskan pikiran dan badan kita. Dan untuk tempat kita ada di Jogja, untuk 001-nya di Jogja di Jalan Malioboro. Terus untuk ini bentar lagi kita akan launching yang kedua di Sagan. Sebelumnya sih kita udah ada 4 cabang. Lalu untuk kesan acara launching Dinasti ini apa yang bisa disampaikan, atau kesannya seperti apa sih? Ya, kesannya ya semoga dengan launchingnya Dinasti Coin ini kita semakin diberi kesuksesan. Insya Allah semua terbantu begitu. Oke. Ya, demikian tadi wawancara singkat kita dengan Mbak Ida yang membawahi Karisma Nusantara. Tunggu, stay tune di MLN Podcast untuk tamu-tamu yang berikutnya. Halo semua, kembali lagi di MLN Podcast bersama saya dengan Queen Fly Aiko. Kali ini kita kedatangan tamu yang cantik-cantik banget nih. Boleh nggak sih perkenalan dari Kak? Saya Entin Cahyani. Saya Prila. Oke, kali ini kakak ini dari divisi apa dan berasal dari mana ya Kak? Saya dari DNS Produk Susu yang sebentar lagi akan launching dari Salatiga. Kalau saya dari Ambarawa, saya juga marketing di DNS juga. Apa sih Kak produk dari kakak itu sendiri? Produk dari kita, produknya ada 3 varian. Susu Life, Love, Kids. Apa sih Kak kesan dan pesan kakak tentang acara hari ini? Wah, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Suge bareng, happy bareng di sini di Nusantara. Kalau dari kakaknya sendiri? Sama sih luar biasa banget. Nusantara ini. Wow, menarik sekali bukan pembahasan kali ini bersama 2 kakak-kakak cantik kita. Nantikan di episode berikutnya. Sahabat Nusantara Group, kita kembali lagi di MLN Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang punya gawe, yang punya acara. Ya, ini sudah ada bersama saya dari perwakilan Dinasti Coin. Kita akan sedikit mengulik apa sih tentang acara yang diselenggarakan ini, launching ini, lalu tentang sedikit kita bahas tentang koin. Langsung saja kita sapa beliaunya, Mas Ano. Terima kasih Mas Berto. Kami mewakili dari Dinasti Coin. Mungkin akan sedikit memberikan sedikit edukasi tentang apa itu Dinasti Coin. Ya, mungkin backgroundnya seperti apa sih Mas? Dinasti Coin itu akan mengajak seluruh Nusantara ke teknologi yang terbaru, yaitu dunia digital. Oke. Dunia digital di sini salah satunya adalah mata uang dalam cryptocurrency. Ya betul, cryptocurrency karena cryptocurrency adalah mata uang masa depan. Jadi kita harus bersama-sama menjawab tantangan tersebut. Harapan Mas Ano ini untuk acara launching Dinasti Coin pada hari ini apa ya? Harapannya terutama adalah untuk memberikan sedikit edukasi ke masyarakat Solo dan umumnya pada Indonesia bahwa kita bisa seperti negara lain yang mampu menjawab tantangan tentang kemajuan teknologi. Di MLN Podcast kali ini saya Kunfla Aiko bersama dengan Bapak Joko Sulistianto. Oke, Bapak ini bergerak di bidang apa ya Pak ya? Ya, saya kebetulan backgroundnya kan perawat Mbak. Okay. Jadi perawat dan alhamdulillah saya saat ini sudah mempunyai klinik. Jadi Sehat Nusantara itu sebetulnya embrio kami sudah mulai dari tahun 2005 dan alhamdulillah sudah berkembang sampai saat ini. Oke, klinik Sehat Nusantara itu sendiri berlokasi di mana ya Pak? Itu tepatnya di Desa Jaten, kemudian Kelurahan Teter, Kecamatan Simo, Boyolali, atau kalau tidak Jalan Raya Simo Klego kilometer 2. Klinik ini tuh memiliki visi misi kedepannya atau Bapak sendiri punya visi misi kedepannya untuk klinik ini gitu ada nggak sih Pak? Ya ini begini, dari awal kan kami memang kan ya backgroundnya kan untuk pelayanan, jadi kami berharap dengan adanya klinik tersebut bisa melayani kesehatan khususnya warga di daerah Simo dan umumnya di wilayah Boyolali, dan kami tentunya juga berharap dengan keberadaan klinik Nusantara Sehat itu awalnya embrio dari situ, mungkin nanti ke depan kami berharap, saya berharap
sektor itu bisa kita garap bareng-bareng. Dalam arti kami berharap menjadi sebuah rumah sakit, kemudian dari hulu ke hilir ya Kak. Nanti kami berharap punya institusi pendidikan, kemudian rumah sakit, kemudian klinik, jadi semua bisa kita wadai. Boleh tahu nih Pak, kesan Bapak mengikuti acara pada hari ini tuh apa sih Pak? Luar biasa Mbak, jadi kami memang acungan jempol, jadi kami isinya luar biasa lah. Jadi dalam event seperti ini ternyata banyak sekali tenan-tenan yang mau ujuk gigi. Yuk kita cari tahu di cerita-cerita selanjutnya. MLN Podcast kali ini Queen dan saya sudah kedatangan narasumber yang lain, ya, unit usaha di dalam naungan Nusantara Group, namun kali ini di bidang pertanian. Langsung saja kita sapa beliaunya. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa perkenalan singkat. Iya, perkenalan, nama saya Didi Subagio, mewakili dari Divisi Nusantara Agrohayati, bergerak di bidang pupuk organik. Oke, Nusantara Agrohayati. Oke, sudah berapa lama ini Bapak bergerak? Kami baru berdiri 2 bulan. 2 bulan ini, jadi tepatnya mulai 19 September 2023. Ada produk apa aja sih Pak dalam Agrohayati itu sendiri? Iya, sementara ini kami fokus satu, seperti ini. Jadi ini pupuknya, jadi khusus pupuk organik. Rencana ke depan kami mengembangkan yang lain, tapi kami untuk tahun ini masih fokus ke organik, pupuk organik. Kalau untuk ini sendiri Pak, ini bentuknya dia cair, bubuk atau seperti apa? Bubuk, seperti gergaji itu. Oke, ya. besar gergaji Ya, mirip itu ya, ya? Benar. Lalu itu nanti difermentasikan? Oh. Enggak, difermentasikan. Jadi satu botol ini memiliki kapasitas keluasan 2000 meter persegi. Satu botol? Iya, Satu botol. iya. Tetapi polanya difermentasi dulu, minimal 1 hari 1 malam. Lebih lama lebih baik. Dan ini tidak ada kadaluarsa. Tanggapan Bapak seperti apa sih acara launching ini? Luar biasa. Karena di bawah Nusantara Group ini membuat suasana seluruh anggota untuk mendukung dan mendorong launching hari ini. Jadi kami sangat-sangat memberikan apresiasi dan salut luar biasa untuk beliau. Baik sahabat Nusantara Group, tetaplah bersama Queen dan saya. Tangan kanan diangkat. Tepuk pundak teman sebelah kanan. Belum. Sabar. Dan Bapak Ibu boleh ini ya. Jangan usah kaku-kaku. Kita goyang aja ya. Goyang. Kamu di tengah ya. Oke. Kita merayakan peringatan Hari Pahlawan, sebuah momen yang penuh dengan semangat kebangsaan, keberanian, pengorbanan. Tepat di hari ini yang penuh makna ini, kami memilih untuk melakukan soft launching PT Dinasti Nusantara Sukses. Mengapa? Karena visi dan misi perusahaan kami lahir dari rasa kepedulian yang sangat mendalam terhadap bangsa dan negara ini. Kami memiliki keyakinan bahwa Nusantara akan kembali berjaya dan setiap individu di seluruh Nusantara akan merasakan kejayaan dan hidup berkelimpahan. Dan PT Dinasti Nusantara Sukses berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan visi besar dan mulia ini. Untuk mengenal filosofi dan landasan lahirnya PT Dinasti Nusantara Sukses, hadirin tamu undangan yang berbahagia, mari bersama-sama kita menyaksikan layar besar ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri saya. Mari kita simak tayangan video pengenalan DNS berikut ini. Kita semuanya semakin sehat, semakin bahagia, semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi
Dengan hadirnya PT Dinasti Nusantara sukses menjadi kerinduan kita semua. Nusantara kembali. Saya resmikan PT Dinasti Nusantara sukses. Gemanya memenuhi seluruh Nusantara, membawa harmonisasi yang berupa keindahan, kelimpahan, kekayaan, dan kebermanfaatan untuk Nusantara Jaya. Di PT Dinasti Nusantara Sukses, visi dan misi kami adalah menciptakan peluang, memberdayakan individu, dan membangun keberlimpahan bersama-sama. Kami ingin Anda semua menjadi bagian dari perjalanan ini. Kami ingin Anda merasakan dampak positif dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Hari ini, kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bergabung dengan PT Dinasti Nusantara Sukses. Jadilah bagian dari sejarah kejayaan Nusantara yang baru. Bersama kita bisa meraih keberhasilan, kebahagiaan, dan keberlimpahan. Halo teman-teman, kembali lagi di MLN Podcast bersama saya dengan Kunfla Aiko dan saya Berto. Oke, kali ini kita bertemu dengan narasumber kita yang sangat inspiratif, yaitu Bapak Syahri ya, dari PT Kukus Dwipa Nusantara. Kukus Dwipa Nusantara. Nah, dari namanya saja menarik nih. Ini bergerak di bidang apa? Jadi PT Kukus ya, kalau kita sesuai namanya Kukus artinya nek Jawa itu keluk ya, uap ya. Jadi kami ini bergerak di produksi rokok rempah ya, produksi dan pemasaran rokok rempah. Iya, betul. Apa sih itu Pak, rokok rempah? Iya, jadi mungkin kalau rokok rempah kita sudah sering mendengar ya, beberapa sudah ada di luaran, tapi punya kita punya keistimewaan yang boleh dibilang mungkin kami sebagai pionir yang menggunakan cara ini. Jadi nanti kita rempah-rempah yang ada ya dengan berbagai macam ya, ada mungkin ada konsep destilasi, kemudian rempah itu kita spraykan di tembakau ya sebagai media, dan kalau bagi para perokok ini memberikan sensasi rasa yang istimewa dan memiliki efek yang lebih sehat dibanding rokok yang lain tentunya. Gitu. Apa tanggapan Pak Edi tentang acara launching Dinasti Koin ini? Wow, jadi sebenarnya nih kalau koin ya, ini di dunia kripto saya pribadi juga sudah suka di dunia itu ya. Jadi mendengar ini kita tunggu-tunggu sebenarnya launching Dinasti Koin, karena ini Nusantara Group saya percaya memiliki banyak anggota, juga banyak komunitas dan memiliki backbone yang kuat ya. Jadi saya percaya koin ini akan menjadi koin yang dinanti, dan saya sangat optimis bahwa koin ini akan menjadi satu harapan besar untuk pegiat kripto dan juga kita ya yang di Nusantara Group. Saya percaya ini jadi awal yang baik untuk masuk ke dunia cryptocurrency. Nah, kali ini kita ada tokoh inspiratif lagi nih Mas. Siapa sih? Boleh nggak sih kita cari tahu dan kita kenalan nih dengan Mas? Saya Arnold, di BLNP saya sebagai marketing manager. Marketing manager. Gitu. Marketing manager ya. Nah, mungkin bisa cerita Mas, BLNP itu seperti apa? Dan jadi, kenapa harus BLNP? Nah, Oke. Jadi BLNP itu sebenarnya kita ciptakan awalnya untuk kebutuhan bulanan seperti pulsa, tagihan listrik, pembayaran semacam itu di luar, kayak di Shopee, di Dana segala macam. Mending kenapa nggak kita urus sendiri gitu loh, kita puterin sendiri. Nah makanya akhirnya muncul ide BLNP. Tanggapan atau kesan dari Mas Arnold sendiri tentang acara launching ini seperti apa? Oh, acara ya jelas meriah. Aktif. Hampir setiap orang yang kita temui tadi memberikan hal baru ya. Yeah. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu Mas, siapa dan usahanya apa? Ya, baik, perkenalan, nama saya Danang. Saya kebetulan bergerak di bidang propertinya Nusantara Group ya. Nah, hari ini ada Geraha Loka Nusantara, Mas. Wah. Geraha Loka Nusantara. Geraha Loka Nusantara, betul sekali. Nah, bisa diceritain ini bergeraknya di properti itu seperti apa dan sudah berapa lama? Iya, kebetulan memang belum begitu lama sih Mas, baru sekitar 4 bulan ya. Karena memang proses perizinan dan sebagainya yang membuat kita agak sedikit mundur dari plan yang awal. Tapi
bersyukur untuk saat ini itu kita sudah hampir selesai sih Mas. Kebetulan kita punya 2 produk, yang namanya yang satu itu ada Nusantara Resident, yang satu ada Gria Nusantara. Untuk Nusantara Resident sendiri itu kita ada satu bentuk perumahan yang nantinya residen ya Mas. Kalau untuk yang Gria Nusantara nanti itu bentuknya untuk subsidi. Ya. Kalau untuk Gria Nusantara Resident itu ada kebetulan berlokasinya sangat strategis sekali. Kebetulan berada di komplek alun-alun Kidul Boyolali juga. Iya. Kalau untuk Gria Nusantaranya nanti ada juga di sekitar pengembangan untuk tata kota Boyolali juga. Baik Sobat MLN Podcast, saksikan episode MLN Podcast lainnya dengan tamu-tamu kita dan pembicara kita yang lebih menarik dan lebih inspiratif lagi. Dan jangan lupa subscribe di MLN Podcast. Win dan saya ketemu lagi dengan salah satu pimpinan anak usaha Nusantara Group yang wajahnya tidak asing karena video beliau barusan rilis di YouTube, Mas Bosniko. Oke. Tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Danang dari Nusantara Mobilindo. Halo Mas. Salam. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Kayak sumringah banget. Ya pasti. Ada promo apa ini Mas untuk Nusantara Mobilindo di acara ini? Sementara sih masih kisaran kayak kemarin ya, masih dengan program 65%-nya kita masih terus digulirkan karena mungkin banyak dari anggota yang masih belum tahu, dan kebetulan tadi juga masih banyak yang nanya untuk sistem 65% gimana, teknis yang gimana, harus seperti apa. Itu masih banyak dari mereka yang tanya dari nol gitu, taunya cuma 65% bayarnya gitu. Jadi kita masih tetap dengan sosialisasi kebetulan dengan kebantuan dengan media center dari Mas Berto luar biasa itu. Itu efeknya luar biasa kemarin Mas. Iya, mungkin tahu setelah kami podcast dengan video itu banyak sekali anggota yang tanya ke kami ya. Padahal kan kami bukan membidangi mobilnya, kita lemparkan, tapi banyak responnya. Ada, udah banyak banget. Ke saya, ke Mas Dona terutama, ke sales juga udah banyak masuk. Langsung naik. Ini acaranya Dynasty Coin ya, launching. Kesan Mas Danang di acara ini apa? Mungkin kemarin itu banyak dari saya pribadi itu belum tahu banget ya koin Dynasty Coin itu gimana atau apa. Terus setelah datang ke sini tadi saya nanya-nanya, agak sedikit nanya gitu. Ini tanya cuma gampang. Satu koin harganya berapa yang paling kecil? Nah, gampangnya gitu. Orang cuma kalau penasaran tanya yang paling kecil Mbak, bukan paling gede. Terus? Yang paling kecil berapa Mas? Segitu katanya gitu. Tadi katanya berapa? 750 itu kemana tadi? Ntar kumulatifnya gimana? Ya ntar coba buka link aja yang udah di-share, udah di-share di YouTube di grup gitu aja. Oh ya udah ntar tak share tak pelajari gitu. Itu sih. Terus kalau dengan diikutkan di sini secara pribadi saya setelah 8 bulan kurang lebih gabung di Nusantara Mobilindo, saya apresiasi Mas. Itu banyak banget tuh saya lihat udah banyak banget. Itu saya baru lihat hari ini. Halo teman-teman, kembali lagi di MLN Podcast bersama saya Queen Fly Aiko dan Mas Berto. Nah, kali ini kita ada tokoh inspiratif lagi nih Mas. Siapa lagi? Dengan Bapak Didi. Pak Didi. Iya, Pak Didi. Pak Didi ini dari usaha apa? Dari salah satu usahanya Pak Niko, itu Lejusin and Barbecue Nusantara. Oke. Untuk lokasinya di mana ini? Di Boyolali. Di Boyolali. Boyolali. Oke. Boleh cerita sedikit nih konsep restorannya mungkin? Ya sebenarnya konsepnya sih sederhana banget sih. Konsepnya itu di all you can eat. Ya karena kenapa saya ke situ ke all you can eat karena di Boyolali sendiri belum ada, gitu aja. Awal menginginkan buka itu ya karena di Boyolali belum ada. Berarti ya konsep seperti itu, gitu aja. Beberapa kali ya ke Bekasi itu memang dari segi menunya dan semuanya itu fresh dan apa namanya, dia punya rasa ciri khas. Itu memang ada sentuhan, ada rahasia tertentu pasti. Kalau untuk itu memang iya, saya akui ya, karena
saya itu kan konsepnya sebenarnya all you can eat itu kan makanan-makanan yang berbaunya ya istilahnya campuran. Base-nya kita itu ada di gurami telur asin, itu belum ada ya. Mas Berto, kita harus mengundang lagi nih, siapa lagi? Iya, tentunya yang inspiratif, yang memberikan kita pengetahuan lebih tentang unit-unit usaha di bawah Nusantara Group. Bersama saya Kunla Eko, kita kedatangan tamu nih yang benar sangat inspiratif dan muda. Siapa lagi kalau bukan? Saya Andi Adrian dari PT Embun Pagi Nusantara. PT Embun Pagi Nusantara itu apa sih, Mas? Jadi kita di PT Embun Pagi Nusantara itu core bisnis kita bergerak di air minum kesehatan. Sementara ini kita sudah jalan 5 merek. Kita jual ke perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan multi level. Kita ada jual di tentara, komunitas tentara juga ada. Baru ini kita sekarang lagi yang nanti kita launching juga air minum dinasti yang rencananya nanti mungkin akan dipasarkan ke keraton-keraton seluruh Indonesia gitu. Dengan diadakannya grand launching ini ya, Mas, apa sih, Mas, kayak pesan dari Mas itu sendiri? Jadi ini kalau saya lihat-lihat di acara ini megah banget ya. Ini dari dinastinya sendiri yang kesannya sudah mewah, ditambah di Colomadu ini tempat yang sangat bersejarah ya Mbak. Ini vintage ya. Ini sangat mendukung satu sama lain. Apalagi nanti produk ini dinahkodai dengan orang yang luar biasa. Saya yakin pasti akan sukses besar seperti itu. Saksikan lebih lanjut di MLN Podcast episode selanjutnya. Saya Alberto dan Queen ya di MLN Podcast. Masih sambil di lokasi acara launching Dynasty Coin ya. Namun kali ini kami kedatangan salah satu narasumber di bawah unit usaha Nusantara Group, yaitu Swandra Mitra Nusantara. Kita langsung tanya ke beliaunya saja yang mewakili ya. Apa itu Swandra dan bagaimana dan produknya seperti apa? Langsung saja. Bisa perkenalan, Mbak? Nama saya Anissa Alkhonita. Saya dari bagian administrasi di bagian Swandra Tour and Travel. Sudah berdiri berapa lama ini, Mbak? Untuk Swandra Tour kita udah berdiri dari tahun 2015. 2015. Ya, berarti udah hampir 8 tahun nih. Ya. 8 tahun. Dan saya di bagian situ udah dari waktu Swandra Tour itu berdiri, saya di bagian administrasi dan alhamdulillah sampai sekarang masih membantu bekerja di bagian Swandra Tour, bagian administrasi. Sudah hafal betul itu tentang kata itu. Insya Allah Mas, nggih paham lah. Kebetulan bergerak di bidang jasa travel umroh dan haji ya? Kita bergerak di haji dan umroh, tapi untuk yang saya tuh lebih paham di umrohnya. Soal untuk haji kan ada timnya bagian sendiri yang lebih ya pentas ya sedikit paham lah, tapi nggak begitu paham sepaham teman saya nontonnya bagian haji. Oke, mungkin bisa diceritakan yang Mbak paham. Untuk bagian umroh di program Nusantara itu harganya agak lebih murah sih daripada kita waktu dijual di umum. Soalnya kalau via pakai Nusantara itu harga di branding lebih murah, selisihnya nggak hampir banyak, selisih antara 5 sampai 6 juta. Harga yang murah insya Allah dengan fasilitas yang bagus juga nih. Dengan disananya dari hotelnya, untuk pesawatnya ngeten beda. Kita kan soalnya kalau umroh itu perbedaannya di fasilitas hotelnya. Cuma di ini kalau ibadahnya semua tuh gratis sih. Ibadah itu gratis. Kan sekarang kan baru grand launching Dynasty nih Kak. Menurut Kakak apa sih kesan-pesan mengikuti acara pada hari ini? Untuk acaranya sih oke juga, rame dan pengunjungnya tuh banyak juga, dan bagusnya dari setiap ada grand launching ada peserta para grup Nusantara ikut bergabung juga biar memberitahu lah, mengenalkan bahwa grup Nusantara itu ada beberapa produk-produk sama dari kita, dari Swandra Tour, dari produk umroh dan dari UMKM juga kita udah bahkan kenal dari setahun, oh ini produk-produk dari tim Nusantara.